Shalom guys, hai semua, apa kabar? Bersama saya Gunadi, kita kembali lagi di konten Iman Youth Natal GKMI Semarang. Sebelum jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan, mari yuk kita puji Tuhan bersama-sama. Check it out. Hai semua, welcome di Nyiman Ngobrol Asik Firman Tuhan. Bebe, aku pengen tanya sama kalian, gimana nih kabarnya kalian yang pada di rumah? Oke, jadi biar gak bosan di rumah, kita pengen nemenin kalian semua untuk nyanyikan pujian bareng dan juga ngedengerin firman Tuhan bareng. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Allah telah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kami akan mulai ibadah. Berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kan kita pasti kan kayak merasain gimana ya, pasti ada suatu hal lah, banyak hal yang kita rasakan, terus kayak gimana ya, terus banyak masalah yang kita lakukan lah, lupa salah. Jadi banyak hal yang kita alami lah selama bulan-bulan kayak gini lah. Dan pasti itu semua udah waktunya Tuhan untuk kita mengalami kayak gitu. Dan Tuhan pasti tetap selalu ada di sisi kita. Mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
kayak kita tahu kalau di setiap masalah kadang kita kan kayak ngerasa kan kayak kayak gak ada yang peduli nih sama aku dijudge terus, gak ada yang ngedengerin aku, terus kayak merasa sendirian lah. Tapi kita harus ingat, harus selalu ingat lah pokoknya dalam setiap hari-hari kita, walaupun kita merasa sendiri, kita tuh sebenarnya nggak sendiri. Kita tuh punya Tuhan yang selalu ada di sisi kita, di dalam kita, menemani kita, dan selalu bikin kita jadi kuat lagi kalau kita punya masalah. Dan mari kita menunjukkan Allah peduli. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Yang bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan kepada kami. Kami boleh bertemu kembali Tuhan di tempat ini. Melalui media online ini Tuhan, kami boleh menyapa teman-teman youth, pemuda Nathanael, dan semua orang yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Yang percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk setiap kami. Yang percaya melalui ini Tuhan, kami boleh belajar tentang kebenaran-Mu, yang boleh semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, Engkau memberkati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berkumpul bersama melalui media online ini. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Ayub pasalnya ke-23 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan pada saudaraku semua. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur sekali kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan ini. Tema yang saya ambil adalah diuji namun Allah tetap peduli. Kita tahu bersama-sama di dalam kisah perjanjian lama, Ayub merupakan contoh manusia teladan yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ayub adalah contoh di mana manusia yang sangat percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan sengsara, sekalipun dalam keadaan tersiksa karena sakit penyakit yang dideritanya, dia tetap mencintai Tuhan. Dan dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia berkata sekalipun dia diuji, dia tetap akan mencintai firman-Nya. Nah, kita tahu Ayub yakin ya bahwa Allah masih mempedulikan hidupnya. Ayub tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang membuat dirinya harus berbalik daripada Tuhan. Apa yang membuat Ayub menjadi kuat seperti ini? Yang pertama adalah karena Ayub melihat penderitaan sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, ujian iman dan ujian kasihnya terhadap Tuhan. Ayub diuji sebetulnya ketika di dalam keadaan sengsara, ketika di dalam keadaan yang tidak enak. Sebagai manusia, masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Hal ini sama seperti yang dialami oleh Abraham ketika ia mempersembahkan putranya. Suatu pilihan yang begitu berat, suatu pilihan yang begitu menyesakkan ketika dia diberikan anak Ishak dan dia harus mempersembahkan. Tetapi itulah ujian iman, itulah ujian kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah perjanjian baru, kita melihat sendiri. Kalau dalam perjanjian lama kita melihat Ayub yang begitu setia mencintai Tuhan, kita melihat siapa keteladanan yang bisa kita contoh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Di dalam perjanjian baru kita melihat Yesus sendiri diuji oleh semua penderitaan yang dia alami. Dia mengalami siksaan, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Itu adalah salah satu bukti bahwa Yesus sekalipun dalam kondisi menderita, dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yesus menjadi pola teladan bagi setiap orang. Pola dan teladan yang diberikan Yesus kepada kita seharusnya menjadi semangat ketika kita juga berada di posisi yang sama. Berada ketika kita harus menderita, berada ketika kita di dalam kesesakan. Bukankah ketika mengikut Yesus kita harus siap menderita? Sebagai orang-orang Kristen kita harus siap menderita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, apa yang membuat Ayub itu punya keyakinan yang kokoh? Yaitu karena Ayub sangat mengasihi Allah. Ayub mencintai firman Tuhan. Oleh karena itu Ayub sangat hormat dan sangat takut akan Allah. Bukan hanya taat pada saat itu saja, taat pada suatu waktu saja, tetapi secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Dia melakukan secara persisten. Dia melakukan secara tekun. Apa itu ketaatan?
apa itu kesetiaan, sehingga dia bisa dikatakan orang yang tahan uji, orang yang taat, dan orang yang setia. Dia tidak peduli apapun penderitaan yang dia alami, dia tidak peduli apapun kekecewaan yang dia alami, kesengsaraan apapun yang dia alami, karena dia yakin kasih-Nya lebih besar, kasih-Nya lebih hebat dibanding penderitaannya, dibanding kesengsaraan yang dia alami. Bagaimana dengan kita di tengah pandemi ini yang sudah kita lewati hampir setengah tahun? Sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuh waktu? Sudahkah kita taat dan setia kepada Tuhan? Atau kita mulai menyimpang, mencari sana-sini sesuatu untuk memenuhi diri kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Ayub mampu taat dan setia, bukankah kita sama seperti Ayub? Manusia biasa yang bisa saja sengsara, yang bisa saja menderita dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kita semua diajarkan untuk berani apa? Untuk persisten, untuk tekun dalam apa? Dalam ketaatan dan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 21 menyatakan demikian. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, berkuasa menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, saudara, mari kita buang segala pikiran yang jahat, apapun yang menghantui kita, segala pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor, mari kita buang. Mari kita perbaiki, kita tanam dengan firman Tuhan yang lemah lembut itu. Supaya apa? Kita juga menjadi lemah lembut. Supaya apa? Firman itu menguasai diri kita, dan kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan sama seperti Ayub telah mengasihi. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tetap setia kepada firman Tuhan, tetap kasih Tuhan melalui firman-Nya. Karena dengan firman-Nya, dengan benih yang kita tanam di dalam hati kita melalui firman-Nya itu, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi kokoh, dan kita akan tahan uji. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Kami bersyukur Tuhan oleh karena perbuatan-Mu yang begitu indah. Engkau memberikan teladan kepada kami Tuhan, yang begitu rupa Engkau rela mati di atas kayu salib demi kami Tuhan. Engkau rela memberikan nyawa-Mu agar kami boleh ditebus dari segala dosa Tuhan. Terima kasih untuk teladan kehidupan yang boleh Engkau bagikan kepada kami. Kami juga bersyukur bersama-sama melalui teladan Ayub Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan tentang bagaimana ketekunan dia, kesetiaan dia, ketaatan dia, sehingga dia boleh tahan uji Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar tentang kebenaran ini. Kami tahu Tuhan bahwa sekalipun hidup kami sedang diuji, sekalipun kami di dalam kondisi yang tidak mengenakkan Tuhan, tetapi Engkau tetap peduli kepada kami. Engkau tetap ikut menderita bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan selalu mengasihi Engkau Tuhan, selalu mencintai Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, gimana tentang firman Tuhan yang telah di-sharing oleh Kak Erwin? Semoga sharing pada kali ini memberkati kita semua. Ya guys, dalam kondisi seperti ini juga merupakan ujian bagi iman kita. Apakah kita
semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, atau malah menjauh dari Tuhan dan menyalahkan keadaan ini. Percayalah bahwa Tuhan peduli pada kita, dan kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan tangan kita. Oke guys, ikuti Ngiman setiap Sabtu jam 5 sore di channel Youth Nathanael GKMI Semarang. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-temanmu agar semua terberkati. Dan jangan lupa pencet loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. God bless you, dadah!